Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku, sahabat tilawah, dalam ilmu makrifat, mari kita tanya diri kita masing-masing, apakah kita mau berjumpa dengannya apa tidak. Ini tergantung kita masing-masing. Tanya saja. Sekali lagi, saya mau bertanya. Kan manusia semuanya nanti setelah mati pasti berjumpa dengannya. Karena semua akan berpulang kepadanya. Seperti itu kan? Banyak yang berkeyakinan itu seperti itu. Mana mungkin di dunia ini bisa berjumpa dengannya. Berjumpa dengannya itu nanti di akhirat. Seperti itu kan? Banyak pertanyaan dan banyak keyakinannya itu. Kebanyakan. Nah, mari kita di sini membahas tentang hal itu. Sebelumnya, silahkan bersolawat terlebih dahulu di kolom komentar agar kita semua terus terhubung dengan Nur Muhammad dan hakikat Muhammad. Hadirin yang kami hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang barusan ini bagaimana? Karena kita atau semua manusia setiap pulang pasti berjumpa. Itu benar kalau dipikir secara logika. Jadi bagaimana? Karena setiap yang pulang kan pasti berjumpa. Nah, tapi kita harus mencari bukti kebenarannya dari apa yang kita yakini, seperti dari ayat atau hadis yang qot'i tentunya, supaya bisa dipertanggungjawabkan. Karena ini urusan akidah yang harus benar-benar nasiun andalilin, sesuai dengan dalil keterangan dari Allah dan Rasulnya. Nah, kami menemukan salah satu hadis Shahihul Bukhari. Di situ ada dalil keterangan yang berbunyi, An Anas bin Malik qala dzukirali anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adz bin Jabal man laqi Allah la yusyrik bihi dakhalal jannah. Ini hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik mendengar perkataan Mu'adz bin Jabal. Nah, Mu'adz bin Jabal mendengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berjumpa dengan Tuhannya dengan tidak keadaan musyrik kepadanya, maka dia akan masuk surga. Nah, dari hadis ini kalau kita kaji dan kita tafakuri, insya Allah pasti kita dapat mengerti dan bisa mengambil kesimpulan. Kalau kita semua nanti di akhirat bisa bertemu dengan Tuhan, itu jelas semuanya akan masuk surga berarti. Nah, jadi kalau semuanya akan masuk surga, untuk apa kita di dunia ini berbuat baik? Dan kenapa Tuhan menyuruh berbuat baik di dunia ini? Nah, di sini kita harus berpikir lebih jauh. Mari kita jelaskan supaya kita dapat mengerti. Memang semuanya manusia, bukan satu persatu, tapi semuanya
hanya ruh manusia, tidak semuanya bertemu dengan Tuhannya. Orang yang bertemu dengan Tuhannya hanya orang-orang yang tertentu saja. Yang dimaksud orang tertentu itu ialah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan di dunianya, sebagaimana firman Allah di dalam surat 17 ayat 72. Tuhan telah memberitahu, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa dhallu sabila. Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta dan lebih tersesat di jalannya, di jalan yang benar. Nah, buta di sini ya belum tentu kepada Tuhan. Maksudnya buta di sini adalah buta tentang ketuhanan. Ya, bukan berarti maksudnya itu buta mata gitu, bukan. Jadi buta di sini buta terhadap ketuhanan. Bukan melihat Tuhan. Kalau melihat kan pakai mata. Nah, kalau buta terhadap ketuhanan, nah ini yang bahaya. Dan umpama diartikan buta misalnya kepada ilmu, seperti misalnya karena banyak yang mentafsirkan saking logika atau akliyahnya tidak sampai, itu ada yang jadinya nggak kesana gitu. Jadi tafsirnya ada yang ilmu dan lain sebagainya. Nah, sekarang seumpama diartikan buta kepada ilmu, itu juga tidak mungkin. Karena di akhirat kan bukan tempatnya mencari ilmu atau berilmu. Nah, ada di dalam kitab Usuluddin juga diterangkan, may yakfur Allah fid dunya fakaifa yarahu fil akhirah. Yang artinya barang siapa yang buta di dunianya kepada Tuhan, maka barang tentu di akhiratnya akan buta dan tersesat di jalannya. Bagaimana gitu ya? Yarahu fil akhirah. Bagaimana jika buta di dunia, nanti bagaimana di akhirat? Akan lebih buta. Ini versi kitabnya. Nah, di sini sudah jelas dan kita pasti bisa mengerti ya, insya Allah, jika ini menyimak dengan baik, teliti, dengan hati yang jernih. Jadi inilah yang kita harus teliti, kita harus takuti, atau yang dikatakan khauf. Ya, tanya sekarang saya mulai mengerti. Nah, jika belum mengerti silahkan ya ditanyakan atau diseringkan, barangkali di kolom komentar, jangan sungkan. Nah, terus ada pertanyaan lagi, bagaimana caranya? Nah, itu ya, untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan di dunia ini, agar kita bisa bermakrifat seperti para kekasih Allah di dunia ini. Bagaimana caranya? Ada caranya memang, tapi yang penting harus ada keinginan terlebih dahulu dari hati yang tulus, karena ini bukan pekerjaan yang mudah. Ini memerlukan istilahnya proses atau torekat-torekat tertentu yang harus dijalankan. Kalau keinginan masih lemah, maka belum tentu berhasil. Sebab ini memerlukan ta'bun nafsi, memeras keringat, sugulul kolbi, ya, semangat dorongan dari hati, dan sidatul hisab, perhitungan yang matang dan kuat. Mungkin seperti itu dulu. Nanti di video selanjutnya kita lanjutkan kembali. Jika video ini bermanfaat, silahkan like dan share sebanyak-banyaknya agar mendapat keberkahan yang benar dari Allah.
dan yang salahnya dari kebodohan saya sendiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta.